Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua umat Tuhan yang kami kasih dalam Yesus. Hari ini kita sudah datang ke rumah Tuhan menyembah Dia. Dan saya percaya bahwa Tuhan sangat ingin melihat hati kita, menghargai setiap keputusannya. 6 hari bekerja, 1 hari kita datang sepenuhnya untuk Tuhan. Karena Dia tahu bahwa kita membutuhkan Dia. Maka Dia buatlah hari yang ke-7 untuk kita datang menyembah sepenuhnya kepada Dia. Saya mengajak saudara untuk kita menyanyikan satu pujian. Dengan
29 ayat 14 berkata, Tuhan Yesus melukiskan kami di telapak tangannya begitu indah. Dia memandang kami dan tembok-temboknya melihat kami. Bahwa Tuhan merancangkan kami, dilukiskannya di telapak tangannya begitu indah. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat rahmat-Mu dan anugerah-Mu. Kau begitu besar atas kami. Sungguh besarlah kasih setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tundukkan hati dan pikiran kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah firman yang hamba sampaikan. Urapi-Mu bibir hamba dengan kuasa Roh. Haleluya. Amin. Nah, shalom saudaraku yang dalam nama Yesus Kristus. Hari ini ada sukacita yang luar biasa memberkati kita di dalam kehidupan kita, di mana hari ini kita datang beribadah menyembah Tuhan, bahwa umat Tuhan memperingati hari Tuhan. Datang ke rumah Tuhan dengan sukacita, jangan datang dengan wajah cemberut, jangan datang dengan muka yang muram. Kata Tuhan, datanglah engkau ke rumah Tuhan dengan sukacita. Janganlah datang dengan muka yang muram, seperti bagaimana juga Kain yang muram memberikan persembahan kepada Allah, sehingga persembahannya tidak layak di hadapan Allah. Kita mau belajar dan mengupas tentang kebenaran firman Tuhan. Saya mungkin ayat ini sering dibaca orang, mungkin disampaikan oleh pendeta-pendeta atau mungkin hamba-hamba Tuhan. Firman ini sering disampaikan berulang-ulang, mungkin di gereja ataupun di mesbah keluarga kita. Dan ada firman yang harus kita renungkan, dan bukan saja sekedar direnungkan, tetapi harus dimateraikan di dalam hidup kita. Dikatakan di sini bahwa Ibrani 11 ayat 1 saya akan lompat ayat 6. Judulnya ialah iman. Iman adalah yang membawa kita dalam kemerdekaan. Iman itu adalah yang hidup bertumbuh di dalam hati, bukan di pikiran ataupun imajinasi manusia, tetapi iman itu muncul dari hati kita. Kita buka dari Ibrani 11 ayat 1, demikian bunyinya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti tidak dilihat. Iman itu tidak dilihat, tetapi dimateraikan di dalam orang percaya, yaitulah hatinya. Ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Artinya dari konteks pertama dan ayat yang pertama kita kupas, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana kita mau membuktikan? Tidak ada satu objek yang kita lihat dan kita saksikan. Tetapi Tuhan mengajari kita orang percaya untuk kita hidup bukan oleh karena pikiran. Tuhan Yesus mengajar kita bahwa hidup kita harus mengandalkan Dia yang tidak kelihatan, tetapi Dia ada yang menyertai kita. Kedasatan Dia itulah yang tidak mungkin dapat disamai dengan Allah-Allah lain. Makanya Tuhan berkata, Allah Dia adalah Allah yang cemburu. Kenapa Allah menempatkan dirinya Dia Allah yang cemburu? Pertama, karena Dia punya kedaulatan. Yang kedua, Dia punya kuasa karena kita hidup oleh embusan nafasnya. Yang ketiga, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena kita tahu Tuhan senang bahwa anak-anaknya taat kepada Dia. Bayangkan yang ketiga saya akan bahas. Bayangkan kalau Anda punya anak, kalau tidak taat kepada Anda sebagai orang tua, mau jadi apa kehidupannya ke depannya?
Maka Tuhan mengajari, mengingatkan, menuntun kita agar kita hidup mengandalkan Dia. Kenapa perlu mengandalkan Tuhan? Karena Dia tahu bahwa hidup kita ini adalah manusia yang rapuh. Ketika kita rapuh, yang tidak dapat disentuh dengan manusia, keterbatasan dunia ini hanyalah sebatas. Mungkin Anda berobat ke dokter, Anda terbatas, ya kan? Mungkin Anda berobat tapi nggak sembuh, duit Anda terbatas, semua terbatas. Kenapa? Terbatas di dalam hidup ini, agar digaris bawain, agar manusia hidup dalam hidup mengandalkan Tuhan dan beriman. Maka dikatakan di sini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Kita nggak lihat Tuhan toh. Kita nggak lihat Tuhan, tapi kenapa kita harus percaya? Karena kita hidup karena dari rohnya. Maka hidup manusia ada 3 unsur. Pertama, roh, tubuh, dan jiwa. Roh itu dipisahkan dengan jiwa. Maka perhatikan ya, jiwa dan tubuh itu berhubungan di dalam tubuh. Tetapi roh tidak, sekalipun dia tinggal di dalam tubuh, dia tidak tergantung kepada daging. Makanya dibilang roh itu penurut, daging itu lemah. Kenapa daging itu lemah? Konteksnya seperti ini. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka, mungkin dia berzina, ya kita akan berzina karena tubuh, konteksnya mempengaruhi. Tetapi roh tidak, karena hubungannya, roh itu adalah roh Allah yang hidup di dalam hidup kita. Roh Allah itu bekerja agar kita hidup lepas dari namanya ikatan yang mengikat kita. Saya kasih perumpamaan. Kebetulan saya ilustrasikan tentang hidup beriman. Gak melihat tapi percaya. Bagaimana ya Bu Roma? Kalau Anda bertanya kepada saya sebagai hamba Tuhan, saya akan kasih contoh. Ini saya punya kalung, ya. Ini emas. Mungkin orang tua saya memberikan warisan, mengalungkan emas itu ke leher saya, ya. Dan dia meninggalkan sebuah warisan. Ya ini, saya gantungkan emas itu. Tapi kondisi dalam fisik saya adalah buta. Nah, tapi karena cinta kasihnya kepada saya sebagai anak, dia tetap memberi bagian saya dan saya taruh di leher saya. Saya perumpamakan ini, ya. Lalu saya manusia yang fisiknya lemah, yang nggak melihat. Satu saat insiden terjadi bahwa kalung itu lepas dari leher saya. Bagi saya, orang yang tidak melihat ini, apakah tindakan saya akan meraba dan melihat kenapa kalung ini lepas dari leher saya. Yang pertama, saya akan memeriksa kalung itu tidak ada lagi berada di leher saya. Yang kedua, saya akan berusaha untuk akan mencari dengan kondisi saya yang tidak melihat. Apakah cara saya mencarinya? Saya akan meraba sepanjang di lokasi rumah tempat saya tinggal. Itulah ilustrasi yang kedua. Ketiga, saya akan punya harapan bahwa kalung itu tidak jauh jatuhnya karena saya tidak kemana-mana. Saya mau kasih tahu ilustrasi ini. Sering kita orang percaya, orang Kristen, dari lahir sudah pegang Alkitab, sudah tahu Yesus, tapi tidak memahami bahwa Tuhan punya kuasa dan kedaulatan dalam hidup kita. Kita tidak memelihara hidup kita sebagai orang percaya. Kita hanya kita menganggap sebuah seperti hanya rutinitas keagamaan. Hari Minggu datang kepada Tuhan, seperti itu. Tetapi orang percaya harus hidup dengan iman. Imannya apa? Dia harus naik level. Seperti tadi saya bilang. Itulah orang beriman. Saya akan berusaha akan mencari. Karena saya tahu bahwa itu berharga. Berapa besar orang Kristen menganggap firman ini adalah segalanya hidupnya. Atau hanya Anda menganggap Alkitab ini adalah lambang kekristenan. Banyak orang menganggap Alkitab ini adalah lambang kekristenan. No,
Alkitab ini adalah lambang Kristus yang bicara di dalam hidup orang percaya. Saya mau kasih tahu, banyak paradigmanya orang-orang Kristen, Alkitab dianggap sebuah senjata hanya nakut-nakutin setan. No, tapi Alkitab, firman Allah, Yohanes 1 ayat 1 berkata, firman adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Maka firman itu harus senantiasa materai di dalam hidup kita. Itulah iman yang tidak kita lihat, tapi kita percaya bahwa firman inilah yang menghidupkan hidup kita, supaya kita hidup dalam rancangannya dan rencana Tuhan. Sekali lagi saya katakan, bagi kita semua umat Tuhan, berapa besar Anda sadar bahwa Alkitab ini bukanlah hanya kekristenan. Alkitab ini adalah Allah sendiri. Allah sendiri yang bicara menuntun Anda hidup dalam kekudusan. Tak ada satupun hidup bisa kudus tanpa Anda memateraikan firman ini. Atau Anda menganggap buku ini sebuah buku hanya sejarah, hanya dibaca dan dilupakan. Tapi Anda tanpa sadar, saudara tidak membutuhkan Tuhan. Kalau Anda membutuhkan Tuhan, Anda akan meneliti setiap kata di dalam firman. Anda akan memateraikan dan melakukannya, mengaplikasikannya firman ini. Kalau firman hanya cuk-cuk-cuk, ngomong-ngomong saja tapi tidak dilakukan, ya, orang-orang ahli-ahli Taurat juga sama. Kalau saya percaya sebagai orang Kristus, sebagai pengikut Kristus, bahwa saya tahu firman adalah Allah sendiri. Yang kedua, firman adalah pelita bagi kaki saya dan terang bagi jalan saya. Tidak ada dapat terang jalan saya kalau firman itu tidak termaterai seperti kalung tadi. Kalung ini sangat berharga. Kenapa berharga? Dia punya nilai. Kenapa kalung ini sangat mahal? Karena dia emas. Saya bertanya kepada saudara, sebagai orang Kristen, berapakah kadar kepercayaan Anda? Anda mungkin kadar kepercayaan Anda hanya yaitu hari Minggu, haleluya, Senin sampai Sabtu, haleluya. Ya, sering orang Kristen begitu, hari Minggu, haleluya, dari Senin sampai Sabtu, haleluya. Saya mau kasih tahu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, hidup saudara harus tergantung kepada firman Allah. Firman Allah itu harus kita materaikan. Saya mau kepada umat Tuhan mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu bicara melalui hati kita. Karena hati kita tempat Tuhan berkarya. Dia tidak bicara di sini karena dia tahu iblis punya sasaran di sini. Dia tidak bicara iblis tidak sanggup bicara sini karena dia tahu tubuh kita adalah bait suci Allah yang sudah ditebus oleh darah yang mahal. Tapi dia bisa bicara melalui pikiran. Maka manusia sering jatuh oleh keinginan daging, kata Alkitab Yakobus. Karena kenapa? Keinginan daging. Daging ini menguasai dia. Ya, seperti itu hal-hal yang sering terjadi bagi kita orang percaya. Kita sering mencobai Tuhan dengan keinginan kita. Kita tahu bahwa kita punya standar, bahwa umur kita sudah tua, kita membuat diri kita bahwa kita lebih dari Tuhan. Contoh, ya, saya punya teman, ya hamba Tuhan. Nah, dia luar biasa pelayanannya di Jakarta. Dia tahu bahwa dia sudah obesitas dalam tubuhnya. Lalu dia tensinya sangat tinggi, hipertensi. Lalu dia coba-coba memakan daging kambing, sate kambing. Apa yang terjadi? Ketika istirahat, season pertama dia khotbah, lalu dia masuk ke season kedua, sudah get out. Sudah tidak ada lagi. Kenapa? Tubuh kita adalah bait suci Allah. Orang yang beriman harus tahu menjaga dirinya. Orang yang beriman harus tahu menghargai Tuhan di dalam dirinya. Orang yang beriman harus tahu bahwa Tuhan ada di dalamnya, sehingga tidak boleh sembarangan, baik tukang gosip, berdusta, ngomong kotor. Ingat itu ya. Saya nggak mau jadi Kristen yang sedang-sedang. Kalau tegas bisa, tapi ngomong kotor nggak boleh. Ya, banyak orang Kristen itu, ya kan, tidak menguasai dirinya, tidak mengontrol dirinya. Padahal Tuhan berkata, Roh Kudus sebagai penolong membantu kamu dalam kelemahan-kelemahanmu. Apakah kelemahan Anda? Kelemahan-kelemahan kita adalah hidup yang terikat oleh dosa. Karena terikat dalam dosa itulah, maka Tuhan Yesus Kristus
Allah Bapa mengutus anaknya tunggal Yesus Kristus agar kita ditebus dengan darah yang mahal. Saya mau kasih tahu buat umat Tuhan, saya kasih tahu, jangan menganggap bahwa ketika Anda sudah selamat, Anda merasa ke surga. Tidak. Tapi saya kasih tahu, ketika Anda selamat, Filipi 2 ayat 12, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berarti tingkatnya ketika kita lahir baru, kita harus mengerjakan sampai kita menjadi pembelai Kristus. Saya mau kasih tahu, mana ada bayi lahir langsung kawin. Tidak, harus ada proses yang dia lewati, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, masa tua. Itulah proses hidup, bahwa kita memang lahir baru penerima Yesus. Otomatis kita sudah disucikan oleh darah Yesus. Tapi untuk Anda masuk ke surga, Anda harus berjuang dengan hidup dalam kekudusan. Ya, sekali lagi saya katakan, saya tidak mau menjadi hamba Tuhan yang menghina bobokkan Anda. Saya tidak mau, karena saya sebagai hamba Tuhan sendiri pun nanti mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Maka Rasul Paulus berkata, aku memberitakan Injil, jangan-jangan saya ditolak. Kenapa? Rasul Paulus membuat statement begitu karena dia tahu kalau saya sendiri nggak melakukan, saya juga sama ke neraka. Dia memiliki renungan seperti itu. Jadi saya mau kasih tahu kepada kita umat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus. Pertama, lahir baru itu otomatis dosa kita sudah diampuni karena Tuhan berkata, percayalah di dalam aku, maka dosamu diampuni. Tapi dikatakan, jika engkau menerima surga yang kekal, bahwa engkau harus mengerjakan keselamatanmu dengan takut akan Tuhan. Filipi 2 ayat 12. Ada perjuangan. Ketika Anda lahir, tidak mungkin Anda langsung menikah. Anda harus proses. Anda harus melewati bayi, anak-anak, remaja, pemuda, dan menikah, dan tua. Itulah proses hidup yang harus Anda jalani. Kalau kita mau menjadi pembelainya Tuhan, pembelai Tuhan harus hidup dalam kedewasaan rohani. Itu yang mau Tuhan lihat dari kita, bahwa kita dewasa rohaninya. Karena tidak ada satupun orang bisa dewasa rohani kalau dia tidak tinggal di dalam Kristus. Kalau dia tidak hidup dalam iman dan pengharapan di dalam Kristus. Sekali lagi saya kasih tahu, jangan menjadi Kristen yang hari Minggu haleluya, haleluya. Tapi Senin sampai Sabtu Anda berkata haleluya. Saya mau berkata, mari, hidup ini adalah kesempatan. Perbaiki pola berpikir kita, perbaiki cara edukasi kita, perbaiki cara kita merespon Tuhan. Sekali lagi, Alkitab ini bukan hanya lambang kekristenan, tapi Alkitab adalah lambang Kristus. Ya, lambang Kristus. Kalau Anda menganggap ini lambang agama dan lambang Kristen doang, ya kita biasalah menjadi Kristen-Kristen yang ya itu tadi yang saya katakan. Anda menganggap ini dibutuhkan hanya hari Minggu saja, karena Anda menganggap ini Kristen, lambang Kristen bawa ini. No, tidak. Orang Kristen harus bisa berbuah dan menghasilkan buah. Karena ketika kita berbuah, maka yang memetik pertama adalah siapakah? Yesus Kristus. Dan dia melihat kita layak menjadi buah-buah yang menghasilkan yang terbaik. Jadi saya katakan sekali lagi, pesan saya sebagai hamba Tuhan, evangelis Roma semua orang, iman itu dibutuhkan bagi orang percaya. Iman itu harus naik dan punya kualitas. Saya kasih tahu, emas tidak pernah turun harganya. Dari saya lahir di muka bumi ini, umur saya sampai 40 ke atas, tidak pernah saya tahu emas ini makin turun. Nggak ada harganya 10.000. Tidak ada, makan lebih mahal dan naik. Hidup orang beriman dia harus berkualitas. Hidup orang beriman semakin tajam. Orang beriman dia harus seperti emas yang punya nilai, yang berharga, yang harus bertumbuh di dalam hidup. Itulah dia. Saya mau kasih tahu. Ya. Walau ku tak melihat, katanya, tapi aku percaya betapa besarnya Tuhan itu atas kita. Dia sungguh baik dan teramat baik.
Dia nggak menuntut Anda bahwa hebat seperti dia menyembuhkan orang sakit. Dia tidak menuntut Anda dia seperti orang mengadakan mujizat air menjadi anggur. Dia nggak menuntut Anda seperti itu. Tapi Allah kita mengajarkan kita hidup serupa dalam Kristus. Apakah yang serupanya? Dia merendahkan hatinya sebagai Allah di atas raja dan menjadi manusia 100%, dan dia menjalani hidupnya 100% manusia seperti kita. Ya, sekali lagi saya katakan, dengarkan dan lakukan bahwa Tuhan mengerjakan hidupnya sebagai manusia 100%. Dia tidak bergaul dengan yang jahat, dia tidak kompromi dengan jahat, dia tidak ikut korupsi seperti orang lain. Tuhan hidup dalam keadilan. Dia tidak mengikuti jalan-jalan orang yang jahat, sekalipun dia manusia, sekalipun sekelilingnya adalah orang-orang yang jahat. Kenapa saya bilang orang-orang jahat? Karena ahli-ahli Taurat, orang-orang kerajaan yang membunuhnya sampai di kayu salib. Berarti dia tidak ikut kompromi. Dia tidak merendahkan dirinya untuk membela dirinya supaya dia tidak mati di kayu salib. Tetapi dia berkata, mati itu adalah memang visinya Tuhan untuk menebus dosa kita. Dengan cara itu, kenapa harus seperti itu? Bisa aja cara yang lain. Tuhan datang seperti Raja Maha Kudus dan Maha Hebat. Dunia ini lenyap, dihancurkan, dihukum. Tapi tidak, karena ingat, Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Dia melakukan kasih dengan cara dia menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai penebus kita. Itulah kasih. Kasih itu punya pengorbanan. Kasih itu bukan mulut bicara, tapi kasih itu ada reaksi dan aksi. Kasih itu adalah ada aksi dan reaksi. Kasih bukan hanya bicara, ya. Sekali lagi saya katakan, hari ini harinya Tuhan. Biarlah hari Tuhan ini kau buat menjadi perenungan agar kita sadar hidup kita ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Mari kita berdoa buat saudara bahwa kita mau hidup mau seperti Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau sangat baik Tuhan. Holy Spirit, thank you Yesus. Haleluya. Haleluya. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat berharap semua kenyataan ini, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada bagiku. Lagu ini sangat membuat saya sadar. Saya nggak melihat Tuhan, tapi saya percaya Tuhan ada pada saya. Lagu ini sangat mengingatkan saya. Sekalipun keadaan saya seperti orang buta ataupun orang yang tidak dapat baik seperti fisik saya, tetapi saya berharap Tuhan tetap yang memberi yang terbaik pada saya. Berapa besar orang percaya tidak putus asa. Banyak orang percaya akhir dari hidupnya dia mengakhiri dengan rasa kecewa. Akhir dari hidupnya dia meninggalkan jalan-jalan Tuhan karena dia tidak kuat dalam iman dan pengharapannya, sehingga orang banyak jatuh dalam dosa. Alkitab jelas berkata dari kitab Wahyu bahwa yang masuk dalam kerajaan surga dari 3% dari seperti bangsa Israel yang tidak masuk ke tanah Kanaan. Saya mau berkata kepada saudara, Lukas 13 berkata, surga itu sempit, pintunya sempit, maka itu hiduplah engkau berjuang masuk. Oleh karena imanmu, bukan karena kuat gagah. Oleh karena hidupmu taat kepada Dia, maka belajarlah. Walaupun kau tidak melihat, tapi kau taat kepada-Nya. Walaupun kau tidak bisa berharap dalam keadaanmu, kondisimu, tapi Dia akan membukakan jalan.
mengabulkan doamu ketika engkau setia datang kepadanya. Haleluya. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap, yes, semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Amin, haleluya. Dia raba para raba sikiri takara raba sande. Oh, haleluya. Ya raba para raba. Tuhan ada selalu bagi kami. Kami percaya sekalipun kami tidak melihat Tuhan ujungnya. Kami percaya ada kuasa yang membangkitkan, kasih yang mengampuni kami. Kami percaya sekalipun keadaan kami yang tidak baik. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang menolong kami. Dia sahabat yang setia, selalu peduli kami. Dia rabatande, ya rabo, sikiri pikir walau ku tak dapat melihat, yes Lord, semua rencanamu Tuhan, ya, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Hidup orang beriman itu seperti orang yang tidak punya jalan, tapi ada jalan. Itulah orang yang beriman, karena Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat dan kita percaya. Anda harus percaya bahwa Tuhan ada di dalam orang yang hidup berkenan. Kalau engkau tahu Tuhan ada padamu, jangan melakukan kejahatan. Kalau Tuhan ada padamu, kau tidak boleh menjatuhkan orang lain. Karena orang beriman itu adalah orang yang mengasihi. Orang yang beriman itu orang yang peduli, bukan membenci. Orang yang beriman itu mengampuni, bukan pendendam. Maka itu belajarlah. Jika engkau hidup iman, beriman kepada Tuhan, kau mengerti pokok dasarnya, bahwa kau harus seperti Dia dalam kasih. Kau harus seperti Dia yang mau hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Haleluya. Terima kasih ya Yesus.
Kitab Mazmur berkata, kalaupun ku hebat umur, batas manusia sering 60, 70, 80 tahun. Kenapa tertulis di dalam Alkitab Mazmur? Karena kita sadar hidup ini terbatas. Hidup ini ada masanya. Hidup ini ada masa waktunya. Saatnya kau muda, kau pergunakan waktu untuk Tuhan. Masanya kau tua, kau tetap setia kepada Tuhan. Maka ketika kau tua, ada yang muda menolong. Ketika engkau melakukan yang baik, takarannya tidaklah sama yang kau berikan, pasti lebih besar yang akan kau terima. Mari mindset otak kita harus kita pikirkan. Kita harus berubah dari jalan-jalan. Tidak ada seorang petani setia menanam taburannya kalau dia tidak menuai yang lebih besar. Jadi saya ingatkan kepada saudara, taburlah yang baik, taburlah yang benar, taburlah supaya engkau menuainya lebih besar dari yang kau tabur. Taburan itu bukan menceritakan uang, tapi hidupmu, perilakumu kepada Tuhan. Taburlah yang baik, taburlah supaya engkau menuai. Masanya kau akan menuai. Ketika Tuhan berkata, sabaslah hai hambaku yang setia. Oh ya rabarararababababararar. Sikirabalabalabalabalabalabal. Soya rabatate. Ya Zon, haleluya. Ku rindu di dalam-Mu Tuhan. Aku mau Tuhan, kelak Kau datang kedua kali Kau jemputku. Aku rindu Tuhan, karena ku tahu Yerusalem yang indah. Aku percaya dengan iman, aku percaya dengan imanku. Dia sudah datang kedua kali, aku dijemputnya sebagai pembelainya. Oh ya rabarararararararara. Yesus, hidupku ku persembahkan padamu. Selidiki jalan-jalanku, tegur aku di saat tidak berjalan dalam jalan-Mu. Aku rela hati Tuhan, bantu aku sesuai rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari yang Kau berikan. Kami mau dibentuk sesuai dengan rencana. Orang yang beriman itu orang yang mengikuti proses dalam hidupnya, hidup dalam bertumbuh dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan buat pagi ini Tuhan. Kami sudah beribadah datang di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lanjutkan karya yang menyatakan kuasa. Aku berdoa buat pemirsa yang mendengarkan siaran langsung ini. Berkatilah mereka. Selama ini mungkin mereka menjadi Kristen-Kristen yang membawa Alkitab, tetapi tidak bertumbuh dalam kebenaran. Berikan mereka kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada jalan-jalan. Selama ini orang Kristen membuat perhitungan dengan Tuhan. Mereka datang dengan matematika mereka, sehingga mereka merasa rugi dengan memberi yang terbaik. Padahal Tuhan sudah berkata, taburlah yang baik supaya engkau menuai yang baik. Ingatkan anak-anak Tuhan, orang Kristen rela berkorban, orang percaya harus rela mengasihi, sekalipun Tuhan dia tersakiti. Itulah kebenaran. Sekalipun dia tersakiti, dia harus belajar mengasihi. Karena Tuhan berkata, ampunilah orang lain seperti aku mengampuni kesalahan. Terima kasih Tuhan. Saat ini yang sakit berikan kesembuhan, saat ini yang terikat lepaskan, saat ini yang terbeban berat Tuhan angkat. Berikan mereka jalan pertolongan, berikan mereka kekuatan, persekutuan daripada Roh Kudus yang menyertai mereka. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit kelemahan tubuh, ikatan-ikatan dosa nenek moyang, kutuk dosa orang tua, kutuk-kutuk masa lalu dilepaskan, diputuskan bagi umat Tuhan, dan mereka hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu
bersyukur buat hari yang kau berikan. Haleluya, haleluya. Makasih buat firman-Mu Yesus. Biarlah firman-Mu kami kembalikan hormat syukur kepadamu. Bukan karena kuat gagah hamba, tapi karena Roh Kudus-Mu. Karena kami tahu, disampaikan firman-Nya, disembuhkannya orang sakit. Disampaikan firman-Nya, yang berdosa diampuni. Disampaikan firman-Nya, yang sakit disembuhkan. Haleluya. Amin. Shalom, saudara. Saya Evangelis Thomas Tumorang berkata bahwa hari ini harinya Tuhan. Jangan lupa setia datang kepada Tuhan, beribadah. Jangan lupa membawa persembahan yang terbaik buat Tuhan adalah hati Anda, bukan uang. Saya memberkati saudara, kasih daripada Tuhan menyertai kita semua, memberkati kita. Immanuel, Tuhan memberkati kita. Shalom.